Sebuah tragedi yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 memakan banyak sekali korban jiwa. Sebagian besar korban ditemukan dalam kondisi tubuh tidak utuh dan bahkan ada yang tersisa hanya serpihan tubuhnya saja. Tragedi ini diduga sebagai aksi sekelompok radikal. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel saya Dr. Stefani. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Di episode kali ini saya akan cerita tentang sebuah peristiwa kelam yang terjadi di salah satu destinasi wisata utama di Indonesia yang sudah berlangsung 21 tahun yang lalu. Tempat ini sangat dikenal oleh turis, baik lokal maupun mancanegara. Karena selain sangat indah, daerah ini tuh juga dikenal sebagai surga di dunia. Dan bahkan turis mancanegara menganggap daerah ini itu daerah paling aman di dunia. Cerita ini saya dapatkan langsung dari seseorang yang betul-betul saat itu terjun langsung ke lapangan, yaitu guru saya, Dr. Gigi Peter Sahelangi. Jadi di malam tragedi itu, tepatnya pada tanggal 12 Oktober tahun 2002, di salah satu pusat keramaian yang ada di pulau itu, saat itu suasananya mulai sibuk. Karena memang kebetulan saat itu malam minggu. Baik turis mancanegara maupun turis lokal, semuanya menikmati malam minggu yang penuh dengan keceriaan. Dan saat itu yang namanya jalan itu sudah pasti dipenuhi oleh orang-orang yang mau berkunjung entah itu ke klub malam ataupun ke kafe. Sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba saja ada terdengar suara dentuman. Tapi saat itu dentumannya belum terlalu besar. Dan para pengunjung masih menganggap, itu cuma sekedar gimmick dari salah satu tempat hiburan malam supaya suasana lebih meriah. Baru 10 menit kemudian terdengar dentuman yang jauh lebih besar. Dan memang dentuman itu berasal dari bahan peledak yang kemudian meluluh lantakkan satu jalanan itu. Tercatat saat itu lebih dari 400 bangunan, entah itu kafe, tempat hiburan malam, dan juga rumah warga semua rusak. Tercatat juga lebih dari 30 kendaraan baik roda 4 ataupun roda 2, semuanya rusak. Suasana malam yang tadinya ceria dan meriah berubah jadi chaos, penuh dengan kepanikan, teriakan, baik itu kesakitan, suara tangis, dan teriakan orang-orang yang panik mencari anggota keluarganya. Tercatat malam itu ada sekitar lebih dari 500 orang korban, baik yang terluka parah sampai meninggal dunia. Dan semuanya kemudian tersebar di beberapa rumah sakit. Dr. Gigi Peter Sahelangi saat itu ditugaskan sebagai salah satu tim untuk identifikasi korban. Sehari setelahnya, beliau berkunjung ke pulau tersebut dan beliau berkata, saat itu yang namanya suasana kamar jenazah itu betul-betul chaos dan sampai nggak bisa dibayangkan. Kamar jenazah tidak mampu menampung baik itu potongan tubuh ataupun korban yang tubuhnya masih utuh dan terbakar hangus.
Dan beliau juga bercerita saat itu yang namanya potongan-potongan tubuh dan korban semuanya terus berdatangan. Dan terpaksa sebagian besar korban itu harus diletakkan di luar kamar jenazah. Salah satu penyulit utama karena pada tahun itu yang namanya ponsel pintar itu belum ada. Komunikasi cuma terbatas menggunakan telepon, internet, dan faksimili. Saat itu Dr. Gigi Peter juga mulai membantu mengumpulkan data-data dari anggota keluarga korban yang sebagian besar masih ada di luar negeri. Mereka mengirimkan dokumen-dokumen seperti rekam medis, foto tato, foto anggota keluarga mereka yang mereka takutkan termasuk menjadi salah satu korban. Sampai minggu ketiga, saat itu ya memang sebagian besar korban itu sudah hancur tubuhnya. Dan itu memang salah satu kendala utama. Karena beberapa hari setelah kejadian itu pun, tim yang evakuasi korban-korban di tempat kejadian itu masih menemukan potongan-potongan tubuh sampai beberapa ratus meter dari pusat kejadian. Mulai dari isi perut, isi kepala, potongan tangan, kaki, sampai serpihan kulit itu sampai nyangkut di atas atap bangunan. Ya, memang sengeri itu kejadiannya. Karena saat itu yang namanya kondisi korban sudah tidak utuh, salah satu bentuk identifikasi utama yang digunakan adalah dari rekam gigi. Karena memang gigi itu merupakan salah satu metode identifikasi yang paling dapat dipercaya. Gigi kita itu adalah jaringan tubuh yang sangat kuat dan tidak mudah hancur. Gigi bisa bertahan sampai di suhu 200 derajat Celcius. Dan ini juga yang membantu beliau ini bisa mengidentifikasi korban-korban ini di awal. Karena untuk memudahkan, korban-korban itu dikelompokkan menurut ras dan jenis kelamin. Mana yang ras Kaukasia atau dari Eropa, mana yang Asia, terus juga mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Itu beliau dengan mudah bisa mengelompokkannya. Dan semua itu berkat jaringan gigi. Dan sampai minggu ketiga, tercatat itu sudah ada 120 korban mati yang teridentifikasi. Dan 80% itu menggunakan identifikasi gigi. Ada satu kasus unik yang beliau hadapi. Waktu itu beliau memeriksa beberapa anggota klub rugby dari Australia. Pada saat itu gigi mereka tuh sehat-sehat sekali. Karena ada program khusus kesehatan gigi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tapi untungnya yang namanya anggota rugby itu kan pasti akan dibuat pelindung mulut yang kita kenal dengan mouthpiece. Nah, mouthpiece itu pasti dibuat khusus dengan cetakan yang dibuat individual. Dan akhirnya cetakan itu pun dikirim dari Australia dan dicocokkan dengan rekam gigi yang para anggota ini di Indonesia. Dan akhirnya berkat itu, semua anggota tim rugby tadi bisa dengan mudah teridentifikasi. Itu juga semenjak kasus ini dan juga disusul adanya bencana-bencana lain, organisasi profesi kedokteran gigi sekarang ini menghimbau para dokter gigi untuk membuat rekaman data gigi pasien yang lengkap. Ya, ini tujuannya untuk memudahkan kalau nanti diperlukan. Dan nanti rekam gigi yang dibuat
itu harus sesuai dengan standar internasional. Nah, rekam gigi saya sendiri itu ada loh ketika saya berobat ke beliau dan ketika saya berobat juga ke salah satu rekan saya, yaitu Dokter Gigi Astiti Handayani. Beliau-beliau ini membuat rekam gigi saya. Jadi nanti kalau diperlukan mencari rekam gigi saya, silakan hubungi beliau berdua ini. Karena rekan sejawat, merangkap guru-guru saya ini selalu berkata pada saya, identifikasi adalah hak asasi setiap manusia. Itu tadi merupakan cerita tentang aksi sekelompok radikal yang hingga saat ini dikenang sebagai salah satu tragedi kemanusiaan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dan semua orang selalu berharap semoga kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya.